semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan kali ini aku akan memakai topik pembahasan apa yang mereka rindukan dari kalian ya. Oke, itu menjadi topik untuk pilih kartu kita kali ini. Kira-kira apa sih yang dia atau mereka rindukan dari kalian? Kalian bisa tanya siapapun, apakah seseorang atau banyak orang. Ya, maksudnya banyak orang itu orang secara umum merindukan kalian itu apanya gitu loh ya. Kira-kira apa yang dirindukan orang secara umum terhadap kalian, atau mungkin kalau ada orang yang spesifik ya kalian bisa memikirkan orang tersebut ya, bayangkan saja gitu. Kira-kira apa yang dia rindukan dari kalian. Jadi siapapun yang kalian maksud di sini, siapapun yang ingin kalian tujukan di sini, kalian bisa bayangkan saja, fokus sama pertanyaannya, apakah dia atau mereka ya. Bayangkan siapa yang dimaksud, lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau kalian sudah tahu mau memilih yang mana, langsung cek di description box. Biasanya di situ aku taruh timestamp-nya, oke? Jadi langsung saja menuju ke pilihan kalian. Dan ingat, ini adalah general reading, jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana ya. Tidak harus semua situasi di luar sana bisa diwakilkan di 3 pilihan yang ada di sini. Nggak harus, nggak mungkin juga gitu ya. Ini energinya kolektif, oke? Anggap saja ini ya fun reading ya, untuk seru-seruan aja gitu. Tidak harus resonate ya. Ingat, jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke? Di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Bayangkan siapa yang kalian maksud, lalu dengarkan intuisi kalian, kira-kira menuntun kalian memilih yang mana, oke? Kita langsung menuju ke grup 1 ya. Hai grup 1, buat kalian yang memilih King of Wands di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Aries, ada Leo, kemudian ada Libra, Scorpio, Taurus, Aquarius, ada Sagittarius juga, ada Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Grup 1, kalau aku lihat di sini, ini kemungkinan soal romance ya. Yang kalian tanyakan itu, ini ada kaitannya sama romance antara kalian sama orang tersebut, entah apapun hubungan di masa lalu dan situasi saat ini ya. Tapi ini bukan perasaan teman biasa sih kalau aku lihat. Ini keinginan untuk memiliki, ada desire di situ, dan memang ini soal romance yang kuat di sini ya. Di sini ada Two of Cups, di kartu konfirmasi pun ada Ace of Cups di sini ya. Jadi kalau aku lihat sih situasinya ya, saat ini kalian sedang tidak bersama, itu jelas ya. Dan yang mereka rindukan itu, yang terlihat jelas di sini adalah ya sosok kalian aja gitu loh. Kan ada orang yang merindukan kenyamanannya atau sikapnya gitu. Nah, kalau aku lihat di sini, mereka memang mencintai kalian dan merindukan sosok kalian, udah itu. Seperti apapun sikap kalian gitu ya, yang aku lihat sih ini lebih ke sosok ya, lebih ke orangnya gitu loh. Dan di sini tuh lebih menekankan ini bisa kecantikannya, bisa kegantengannya, kecakapannya lah ya. Jadi lebih ke fisik. Tapi gini ya, yang aku lihat di sini memang desire ya. Orang ini punya desire sama kalian gitu, ingin memiliki gitu ya. Cuman apa ya, kalau aku bilang lebih ke fisik bukan berarti mereka hanya menyukai fisik kalian, enggak. Tapi memang fisik kalian itu punya andil gitu loh. Maksudnya gimana ya? Ya intinya mereka suka segalanya dari kalian. Kalau aku lihat sih lebih ke wujud kalian aja gitu, karena mereka punya desire pada kalian gitu. Jadi ya yang mereka rindukan ya sosok kalian, udah gitu. Agak membingungkan ya, sosok kalian ya
Tapi yang terlihat jelas di sini tuh menggambarkan fisiknya sih gitu ya. Tapi bukan berarti hanya fisik ya, itu aja ya. Oke. Jadi mereka mencintai kalian. Tadi aku udah bilang di sini ada Two of Cups, ada Ace of Cups, dan aku melihatnya orang ini terobsesi sama kalian gitu. Ya. Iya sih itu ya. Yang paling kuat sih kayak gitu. Aku nggak terlalu melihat, bukan berarti nggak nyaman ya. Mungkin saja mereka nyaman sama kalian. Ya, pastilah ya. Kalau mereka masih menginginkan kalian atau ingin ketemu sama kalian, ya berarti kan at least mereka nyaman sama kalian juga lah. Bukan hanya sekedar fisik gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Apa yang mereka rindukan ya sosok kalian aja udah. Itu yang dirindukan gitu. Ya karena mereka tergila-gila sama kalian gitu. Tapi walaupun mereka menyukai fisik kalian gitu ya, tetapi mereka juga mencintai kalian di situ gitu. Jadi ya mungkin keseluruhan dari kalian, karena bisa saja loh karakter orang itu membuat mereka itu lebih menarik di mata orang tertentu gitu, atau banyak orang, terserah sih ya. Tapi karakter itu bisa punya andil ya buat membuat seseorang itu lebih menarik. Ya bisa juga sih kayak gitu, karena fisik sendiri juga kan relatif, sama aja sih ya. Karakter juga ya, ada orang yang sukanya karakter A, tapi bukan berarti semua orang akan suka dengan karakter A gitu. Oke. Di sini ada The Magician, ada Nine of Wands gitu, ada Five of Wands bahkan Nine of Wands dan Five of Wands keluar 2 kali loh. Ya, jadi orang ini benar-benar terobsesi sama kalian dan akan memperjuangkan kalian kalau aku lihat di sini. Kalau berbicara obsesi berarti ya memang sosok kalian aja yang membuat mereka terobsesi, yaitu bisa fisik kalian atau mendapatkan kalian itu sebagai obsesinya. Kepuasannya, kebahagiaannya di mata mereka, kalian itu adalah kebahagiaannya kalau aku lihat di sini ya. Jadi mereka nggak mau tahu, mereka kan berusaha mendapatkan kalian gitu. Seperti itu. Iya sih, memiliki kalian itu bagian dari obsesinya kalau aku lihat di sini. Ini udah jelas. Tetapi seperti yang aku bilang tadi, di sini ada Ace of Cups dan ada Two of Cups. Jadi ini bukan sekedar obsesi, ada cinta juga. Tapi ya obsesinya memang kelihatan gede, terlihat besar ya di sini, terlihat seterobsesi itu loh mereka gitu. Cuman kalau berbicara soal romance di sini ya, berbicara situasi yang ada di sini, ini nyampur gitu loh, antara obsesi dan cinta juga gitu. Oke? Dan aku lihat di sini sih mereka akan akan apa adanya. Kedepannya ini mereka akan mengungkapkan perasaan mereka dan akan menunjukkan perasaan mereka dan niat mereka terhadap kalian. Mereka bisa jadi akan menunjukkan lewat sikap atau langsung saja dengan kalimat juga gitu, menghubungi kalian. Tapi kedepannya aku melihat mereka akan terang-terangan dengan niat mereka, dengan perasaan mereka gitu. Karena yang mereka tahu di sini kalian itu tujuannya, kebahagiaannya gitu ya. Dan pokoknya mereka ingin berlabuhnya sama kalian, ingin berlabuh ke arah kalian. Pokoknya ya itu yang aku bilang, kalian itu menjadi cita-citanya mungkin ya, intinya tujuan yang ingin mereka raih lah ya gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi yang dirindukan adalah ya keseluruhan dari kalian ya, lebih ke sosok kalian ya, untuk menjadi milik mereka. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, aku pikir cukup untuk grup 1 ya. Good luck buat kalian. Tapi orang ini seperti yang aku bilang gitu kan, kayaknya sulit melepaskan kalian sih. Tidak peduli kalian sudah berjalan sejauh mana, mereka sudah berjalan sejauh mana juga gitu ya. Tidak peduli situasi kalian seperti apa, mereka situasinya seperti apa. Ini cuma masalah waktu. Mereka akan terang-terangan mendekati kalian dan berusaha mendapatkan kalian gitu, memanifestasikan kalian ke hidup mereka. Bahkan untuk
menghadapi konflik pun mereka kayaknya udah siap sih di sini kalau aku lihat ya. Selama mereka obsesinya masih seperti ini, selama mereka orangnya masih seperti ini gitu loh ya. Ini cuman masalah waktu, mereka akan terus mengejar kalian atau pokoknya berusaha mendapatkan kalian gitu. Seperti itu sih. Karena kalau orangnya masih kayak gini kan mereka masih mengikuti desire atau obsesinya gitu loh. Kayak gitu sih. Ya, mungkin saja kalau aku nggak bilang mereka akan berubah dalam waktu yang relatif dekat ya. Maksudnya berubah itu dalam hal obsesinya gitu loh. Obsesinya terhadap kalian. Aku tidak bilang akan berubah dalam waktu yang cukup dekat gitu. Karena kalau ngomongin berbicara soal perubahan yang tadi aku bilang gitu ya. Maksudnya gini. Ada orang yang mungkin sudah mengalami spiritual awakening atau sudah mengalami suatu kejadian gitu ya, yang memang merubah banyak hal dalam diri mereka ya, yang pasti pemikiran mereka juga bisa berubah drastis ya, sangat signifikan gitu. Orang yang sudah melalui hal itu bisa jadi mereka cenderung tidak dikendalikan oleh obsesi atau desire. Bukan berarti mereka nggak punya desire atau nggak punya tujuan atau nggak punya obsesi. Bisa masih punya, dan ya masih punya aja, nggak ada yang salah ya. Maksudnya ya punya aja gitu. Bisa saja, maksudnya masih bisa memiliki desire atau obsesi gitu kan. Cuman mereka menyikapinya udah beda gitu. Mungkin udah nggak yang dikendalikan gitu loh dengan desire atau obsesi itu gitu. Udah lebih bisa mengendalikan diri mereka, udah lebih santai, relax, kayak gitu. Jadi makanya yang aku bilang kalau mereka, karena kalau aku lihat sih di sini tidak dalam waktu dekat ya. Tapi aku juga nggak bilang mereka akan seperti itu gitu loh ya. Itu urusan mereka sendiri gitu ya. Lagi pula ini juga general reading gitu ya. Aku sih melihatnya mereka masih terobsesi untuk waktu ke depan gitu. Cuman bukan berarti orang itu tidak bisa berubah gitu loh. Seakan-akan, kan tadi aku bilang kalau mereka karakternya masih seperti ini, mereka akan terobsesi sama kalian terus intinya. Karena ya memang orangnya ya begini gitu lah ya. Mereka akan mengejar apa yang menjadi obsesinya, dan kalian adalah obsesinya gitu. Dan cintanya juga pastinya ya di situ. Seperti itu. Selama orangnya begitu ya, aku melihat sih mereka kecenderungan akan mengejar kalian gitu. Ya, maksud kalimat aku tadi adalah orang itu bisa berubah gitu loh, seperti yang aku bilang ya, berubah. Tapi kalau perubahannya besar seperti itu biasanya nggak dalam waktu singkat ya, itu prosesnya panjang gitu ya, dan memang biasanya melalui proses yang cukup menyakitkan juga gitu ya, panjang, menyakitkan, dan itu memang benar-benar bisa merubah pandangan atau pemikiran seseorang cukup signifikan gitu ya, kayak gitu. Jadi ada juga sih kemungkinan orang berubah ya, seperti yang aku bilang tadi gitu. Salah satu contohnya ya kayak gitu, kalau orang sudah mengalami spiritual awakening gitu ya, kayak gitu. Cuman aku nggak bilang mereka akan berubah dalam waktu yang cukup dekat ya, atau nanti suatu saat mereka akan berubah. Aku nggak bilang seperti itu, kan aku nggak baca sampai sejauh itu. Dan kehidupan orang juga beda-beda ya, waktunya beda-beda, perjalanannya beda-beda gitu. Dan aku nggak bilang ini jodoh kalian atau bukan, aku nggak berbicara sampai sejauh itu gitu. Tapi misalkan jodoh gitu ya, mungkin sikap mereka yang terus mengejar itu bisa jadi menuntun kalian akhirnya bersama. Itu juga bisa kan gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara perubahan dan spiritual awakening tadi itu cuma nambahin aja gitu, nambahin, tapi nggak masuk dalam reading ini, nggak masuk dalam pembacaan ini ya. Itu ya tambahan aja. Oke, itu untuk grup 1. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Tapi di mata mereka kalian itu sebenarnya perfect sih ya.
perfect. Nggak ada manusia yang sempurna memang, tapi di mata mereka kalian itu cukup sempurna gitu ya. Karena kalau nggak, ya balik lagi ini relatif ya. Aku sih mungkin mereka juga tahu kekurangan kalian gitu ya. Cuman mereka seterobsesi itu gitu loh, semenginginkan itu. Menginginkan banget, menginginkan kalian gitu ya. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 1. Hai, grup 2, buat kalian yang memilih Seven of Cups, di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini keluar lagi The Magician ya, by the way. Jelas ada Aries di sini ya. Kemudian ada Capricorn, ada Virgo, ada Pisces ya. Leo, Libra, Cancer. Oke. Ya itu yang kulihat di sini. Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, grup 2. Kalau aku lihat di sini sih ini cinta masa lalu gitu ya. Kalian dulu pernah dekat atau bahkan pernah, ini jelas pernah menjalin hubungan sih. Apapun hubungannya ya. Maksudnya apakah sebenarnya cuma TTM ya, kayak friends with benefit gitu ya, atau gebetan gitu ya, atau memang pernah punya hubungan yang cukup cukup jelas ya. Jadi maksudnya TTM sama friends with benefit itu agak-agak nggak jelas gitu ya. Sebenarnya jelas loh, friends with benefit udah gitu ya. Oke, atau teman tapi mesra, ya jelas teman cuman mesra gitu ya. Ya terserah lah ya, ini apakah hubungannya nggak ada status atau memang ada status dulu gitu. Tapi ini jelas kalian pernah menjalin hubungan ya. Dan ini bukan platonik, ini cinta. Di sini cinta, C-I-N-T-A. Oke, cinta itu universal, tapi ini cinta yang ada desire-nya ya. Jadi ini romance, oke? Dan mereka belum melupakan kalian. Itu yang aku lihat di sini ya. Ini bisa jadi third party situation, kuat banget third party situationnya di sini ya. Di sini ada yang sudah punya pasangan gitu. Dan untuk kembali lagi memang buat mereka nggak mudah atau sulit gitu ya. Nggak mudah, sulit lah ya. Tapi sulit untuk kembali karena sudah ada yang punya pasangan ya. Ada yang punya pasangan di sini. Ini jelas third party situation, okay? Seperti yang gue bilang ya. Di sini ada yang merasa pernah melukai ya, bisa jadi mereka atau kalian sama-sama merasa pernah melukai ya. Tapi aku melihatnya di sini mereka itu ada rasa bersalah karena sepertinya mereka pernah melukai kalian, tapi dalam menjalin hubungan ya, hubungan apapun, platonik atau romance. Wajar lah kalau orang sudah dekat terus nggak sengaja melukai, itu kan wajar ya, asal jangan keseringan aja gitu. Nah di sini kalau aku lihat sih mereka merasa menyesal pernah menyakiti kalian, kayak aduh dulu gue udah menyakiti dia ya mungkin dulu gimana ya, sorry aku ulang. Sepertinya ketika itu sudah berlalu penyesalannya itu makin besar gitu. Penyesalan karena sudah menyakiti. Mereka sadar sudah menyakiti di sini. Dan mereka masih mencintai kalian, ya. Di sini memang ada kebingungan, kebimbangan. Kira-kira mana yang harus gue pilih gitu. Jadi jelas orang ini punya pilihan, gitu, ya. Maksudnya selain kalian ada pilihan yang lain. Dan kalian ini lama sekali sudah tidak bersama atau bahkan tidak berkomunikasi. Dan pergerakan mereka memang cukup lama juga. Di sini bisa jadi, ya ini kemungkinan besar sih kalau aku lihat di sini ya. Kalau resonate, yang besar terlihat di sini adalah kalian dulu itu punya banyak masalah yang bahkan belum terselesaikan. Hubungan kalian itu kayak dirudung masalah, tapi kalau masalah yang aku lihat di sini lebih ke internal, jadi persoalan karakter kalian aja gitu, ya. Jadi dalam hubungan kalian dulu itu ada banyak masalah yang belum terselesaikan yang asalnya dari
ketidakcocokan, masalah pandangan, atau mungkin masalah gimana ya, bahasanya ini kayak berproses gitu loh ya. Jadi kalau mereka melihat ke belakang saat ini, mereka tuh menyadari kesalahannya gitu. Entah juga sih kalau mereka kembali sama kalian, apakah mereka akan mengulangi pola yang sama, entah juga ya. Cuman kalau sudah selama ini, mereka itu juga belajar sebenarnya. Jadi ini masalah proses aja sih. Ini terserah kalian mau kembali atau tidak, itu semua terserah kalian. Cuman ya di Seven of Swords di sini aku melihat kayak pola yang sama terus-terusan gitu. Masalah yang terus kalian hadapi yang asalnya ya dari sudut pandang kalian yang dulu itu kayak nggak pernah bertemu gitu. Karakter kalian yang dulu itu rasanya kayak nggak menemukan kecocokan gitu, tapi saling mencintai gitu ya. Maksudnya banyak ketidakcocokan gitu di masa lalu. Entah juga kalau kalian bersama lagi apakah secocok itu atau sudah banyak kecocokan, entah juga ya. Ini kan masalah karakter orang yang memang nggak semudah itu juga gitu loh untuk berubah ya. Rasanya sih oke, gue bisa berubah, tapi begitu kembali diberi kesempatan belum tentu juga sih sebenarnya berubah atau sudah berubah gitu. Kalau berbicara karakter itu perubahannya biasanya nggak sebentar, butuh proses untuk mereka itu membenahi mindsetnya, pikirannya, lalu ya jatuh ke kebiasaannya bisa berubah, karakternya ada perubahan, bisa kayak gitu juga. Intinya butuh proses, butuh waktu lah ya, dan gak sebentar kalau berbicara karakter sama kebiasaan gitu. Dan tentu kalau berubah itu kembali sama orangnya mau atau tidak gitu. Kadang orang bisa saja sih hanya untuk kepentingan dia bisa bilang dia sudah berubah gitu ya. Mungkin dia sebenarnya belum benar-benar ingin berubah gitu. Selama orang itu belum mau berubah ya nggak akan berubah sih sebenarnya gitu. Dan gini, kalau orang udah punya tekad berubah, dia akan berusaha, itu udah pasti. Yang namanya tekad ya kan. Kalau nggak kayak gitu, ya perubahan itu berjalan mengalir aja, seperti seleksi alam. Itu urusan dia sama hidupnya dia sama universe gitu. Apa yang dia hadapi, mungkin itu akan mendorong dia pada perubahan. Karena ya hidup itu pilihan gitu. Mau ke A atau B, ya semua ada konsekuensinya gitu ya. Kalau nggak mau terus di jalan itu ya berarti dia yang harus berubah kayak gitu kan. Akhirnya dihadapkan pada pilihan itu. Akhirnya suka nggak suka orang itu mulai membenahi dirinya, mulai berubah. Bisa aja kayak gitu kan perjalanan orang untuk berubah gitu ya. Oke, jadi ya ada penyesalan dari diri mereka tentang apa yang terjadi di antara kalian dulu gitu loh. Kenapa kok sering berantem gitu ya. Kelihatan banget di situ sering berantem, sering cekcok gitu kan. Kayak yang satu menuntut ini, yang satu nggak mau mendengarkan, bodoh amat gitu. Terus capek menuntut terus gitu kan. Yang satu pun di kediaman ya, di kediaman di rumahnya dong, bukan dalam diamnya gitu ya. Dalam diamnya tuh mereka juga mungkin berharap atau menuntut, lu ngerti lah ya, bisa aja kayak gitu. Intinya dulu itu kayak nggak menemukan kesepakatan ya. Kelihatan banget di sini. Banyak sekali konflik di masa lalu kalau aku lihat di sini. Yang sumbernya seperti yang aku bilang, ini masalah karakter kalian. Ya kayak gitu deh ya. Seperti itu. Tapi tetap ya, di mata mereka kalian itu yaitu Queen of Wands. Ini gak berbicara gender, tapi kalian adalah sosok yang mempesona ya. Pokoknya siapapun yang sudah mereka temui setelah kalian ya, aku melihatnya di sini kalian itu masih jadi juaranya sih ya. Jadi kalian itu sangat menarik, seksi, oke banget lah ya. Pokoknya terlepas apapun konflik di antara kalian, terlepas ketidakcocokan yang pernah kalian lalui dulu gitu loh, terlepas karakter kalian dulu seperti apa gitu ya, tapi mereka masih memandang kalian itu yang terbaik ya. Kalau aku lihat di sini
Terus kalau mereka sih merasanya kalian yang terbaik ya. Tapi itu kalau dipandang dari desire mereka, kalian itu masih terbaik. Kalau dipikir-pikir cakep ya kan, ini dari mata mereka ya, cakep, orangnya A, B, C, D gitu ya, gitulah ya. Pokoknya mereka melihat banyak kelebihan dalam diri kalian sebenarnya. Itulah kenapa mereka memandang kalian itu masih terbaik gitu loh, kalau dibandingkan sama yang lain gitu. Cuman kenapa kok terbaik? Cuman kenapa kalau memang terbaik, kenapa nggak bersama gitu kan? Nah itu yang aku bilang, ini masalah sudut pandang. Terbaik dari penilaian mata mereka dan analisa pikiran mereka gitu loh. Kalian punya ini, punya itu gitu loh. Ya, kalian sosoknya seperti Queen of Wands itu, nggak berbicara gender tapi semenarik itu gitu loh kalian ya. Seoke itu gitu ya. Mungkin kalian juga banyak yang naksir ya, bisa jadi ya. Intinya idaman gitu loh. Itu dari sudut pandang mata mereka ya, desire mereka gitu. Tapi kalau dari aspek kecocokan, nah ini bisa beda lagi. Terbaiknya gitu loh ya. Jadi kalau dilihat-lihat dari mata gue sih, dari penilaian gue sih dia terbaik gitu loh. Tapi dari kecocokan mungkin belum tentu itu yang terbaik. Tapi aku gak bilang kalian tidak terbaik ya buat mereka, enggak. Maksud aku antara penilaian orang, antara desire mereka, sudut pandang mereka dengan sebenarnya terbaik buat mereka dari sisi karakter, itu kan bisa aja berbeda ya. Bisa aja berbeda hasilnya gitu loh ya. Tapi dari penilaian mereka, kalian itu terbaik. Itu yang kulihat di sini, masih terbaik ya. Kadang kan ya mungkin kalian akan paham kalau ada penjelasan kayak gini. Ya mungkin aku pikir dia yang terbaik, tapi mungkin semesta atau Tuhan berpikir lain gitu. Kan ada tuh orang yang bilang seperti itu gitu loh. Ya terbaik buat kamu, tapi mungkin belum tentu terbaik buat Tuhan, atau belum tentu terbaik buat semesta gitu, untuk kamu gitu, dari sudut pandang semesta gitu misalkan. Ada istilah-istilah kayak gitu kan. Nah itu yang ku bilang, terbaik tergantung sudut pandang. Kalau buat mereka kalian itu masih terbaik sebenarnya ya. Cakep, ganteng, cantik, tergantung gender, tergantung jenis kelamin gitu kan. Oke. Terus karakter kalian itu kuat ya kalau aku lihat di sini, karena kalau nggak sekuat itu kalian mungkin nggak kebanyakan cekcok di masa lalu lah ya. Tapi mereka suka juga sebenarnya dengan prinsip kalian, dengan karakter kalian itu. Mereka suka kalian itu powerful kayak gitu, mereka suka gitu. Dan apa ya, itu tadi yang kulihat di sini, idaman itu di mata mereka. Dan aku melihatnya di sini, mereka itu sebenarnya memandang kalian itu adalah impiannya dan kebahagiaannya. Karena mereka melihat kalian itu impiannya, jadi mereka anggap kalian itu adalah kebahagiaannya gitu. Oke. Ya di sini sebenarnya mereka masih bimbang ya. Maksudnya hati sih inginnya ke kalian, desire inginnya ke kalian, langkah inginnya ke kalian gitu. Tapi ada pilihan lain yang ada pilihan dan kondisi lain yang harus mereka pertimbangkan juga di sini. Itu ya. Jadinya bimbang di sini. Kelihatannya bimbang gitu. Tapi aku melihatnya di sini sebenarnya mereka mau bergerak ke arah kalian, cuman memang pergerakannya, progresnya itu lama gitu. Mereka ini passionate sih sama kalian kalau aku lihat di sini. Jadi ya ada gairah yang cukup besar sama kalian ya. Cinta dan gairahnya sama-sama besar kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini, sebenarnya situasi ini menyakitkan buat mereka, karena yang mereka inginkan kalian, tapi mungkin mereka sedang tidak bersama kalian. Bukan mungkin ya, ini kemungkinan. Ya kita sih baca potensi. Yang aku lihat sih mereka tidak bersama kalian gitu. Padahal mereka inginnya sama kalian. Kayak gitu. Kalaupun mereka sama orang lain, mereka inginnya sama kalian, dan itu menyiksa mereka gitu ya. Aduh, tiba-tiba terlintas gitu ya, kalau mereka punya waktu yang intim sama pasangan ya.
Itu yang dibayangkan juga bisa jadi kalian, atau kalian bisa jadi muncul di bayangannya gitu. Oke. Nah, ini yang aku lihat ya. Jadi iya, ini jelas third party situation gitu. Ada yang kepikiran bagaimana kalau aku keluar dari jalur. Ada yang kepikiran seperti itu. Padahal hal itu bisa jadi bertentangan lah ya dengan pandangan di sekitarnya gitu ya. Pandangan sosial di sekitarnya gitu. Jadi apa ya, dia merasa itu sangat beresiko sih kalau dia keluar dari jalur ya. Mereka keluar dari jalur terus memilih kalian gitu ya, itu kelihatan resikonya besar sekali. Itu yang bisa jadi menjadi pertimbangannya juga gitu ya. Jadi gimana ya, kalau mereka memilih jalan itu untuk bersama kalian atau mendapatkan kalian, itu bukan jalan yang mudah. Dan ya kalau berbicara benar atau salah itu relatif ya. Maksud aku gini, keadaan sebenarnya itu seperti apa kan, gimana ya, ini kan general ya pembacaannya. Keadaan sebenarnya seperti apa tentu beda-beda tiap orang, jadi nggak bisa juga berbicara secara spesifik gitu ya. Tapi benar atau salah itu relatif ya. Relatif itu tergantung sudut pandang gitu. Cuman gini lah ya, apapun pilihannya, pilih jalan yang terbaik lah ya. Jalan yang terbaik maksudnya gimana ya? Mau ke A atau B, pilih jalan yang memang diperbolehkan gitu loh. Diperbolehkan itu gimana ya? Bukan jalan yang ditutup ya. Iya, kalau ditutup kan nggak bisa jalan ke situ. Ditutup, ada tulisannya jalan ditutup, tapi papannya itu mungkin disingkirkan terus dia jalan aja terus ya. Bisa jadi kayak gitu. Maksudnya gini, aku tuh nggak enak juga sebenarnya kalau berbicara spesifik karena takutnya orang salah menanggapi. Dan tidak mungkin semua situasi itu aku jelaskan di sini juga, karena beda situasi tentu beda penyelesaian juga kan. Tapi prinsipnya seperti yang aku bilang tadi, apapun pilihannya, pilih cara yang baik ya. Cara yang baik, cara itu ya jalan yang baik itu maksudnya, cara yang baik gitu. Misalkan gimana ya, misalkan kalau dia sudah ada yang lain ya, dia kan nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin, maksudnya jalan yang baik itu bukan berarti jalan yang baik itu, gimana ya gue ngomongnya, kalau ngomongin third party situation ini agak ribet gitu loh. Nanti salah ngomong dibilang pro sama ini gitu kan, jadi gak enak gitu. Tapi gini lah ya, apapun pilihannya tadi aku bilang, apa tadi? Caranya itu loh yang penting ya, caranya itu yang penting. Oke lah ya. Oke itu gini, kalau mereka sudah punya seseorang gitu ya, berarti kan gini ya. Berarti kan bukan berarti selingkuh dari pasangannya gitu loh, maksud aku gitu kan. Jadi jalan yang baik itu gimana gitu. Ya misalkan kalau mereka mencintai orang lain gitu kan, mereka mencintai kalian gitu misalkan, terus mereka udah punya pasangan, tentu bukan berarti mereka jalan sama kalian dan pasangannya nggak tahu gitu kan, bukan kayak gitu juga kan. Itu bukan jalan yang baik dong. Yang fair lah ya, yang pasti fair. Apapun pilihannya, berusaha pilih cara yang fair untuk menyelesaikan itu semua gitu aja deh ya. Paham nggak lah ya, orang udah dewasa kok ya. Oke. Misalkan ini belum ke ikatan resmi gitu ya, jadi pikir-pikir lagi apakah mau pilih yang A atau B. Pikir-pikir lagi ya, kalau memang gak yakin dengan pasangannya yang saat ini untuk melanjutkan ke ikatan yang resmi tadi, ya udah selesaikan baik-baik gitu loh maksudnya ya. Itu kan lebih fair gitu daripada bermain dua kaki. Itu ya kasihan juga gitu, itu nggak fair, itu egois aja sih sebenarnya.
Ya maksudnya egois, gimana ya? Ya egois untuk semuanya lah ya. Bermain dua kaki itu kan cuman egonya aja, ingin keduanya bisa jadi gitu, atau nggak berani menghadapi atau menyelesaikan masalah yang ada gitu, terus bermain di dua kaki itu gitu. Itu ya, jadi ya iya itu egois gitu. Pilih salah satu ya, dan berani menghadapi kenyataan, berani menyelesaikan itu lebih fair gitu ya. Oke, ya itu aja yang ingin aku sampaikan di sini. Jadi apa ya? Ini lebih ke desire atau passion juga sih sebenarnya. Ya, jadi apa yang mereka rindukan dari kalian? Mereka nyaman kalau aku lihat di sini sama kalian. Nyaman sama kalian. Kangen sama sosok kalian gitu. Kangen sama kebersamaan kalian gitu. Aku lihat di sini kayak gitu ya. Orang ini sih bisa jadi kecenderungan di depannya ya, ke depannya ini ya, di waktu ke depan ini, di waktu yang di depan ini. Ribet banget. Sorry guys, ini udah malam soalnya. Aku sih melihatnya ke depannya ini mereka kecenderungan memang mengikuti desire-nya ya. Jadi kalau desire-nya ke arah kalian, orang ini kayak belum selesai gitu loh sama kalian, dan kayaknya akan mengejar gitu kalau aku lihat di sini. Oke. Tapi memang pergerakannya lama ya. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk kalian grup 2. Good luck, semoga diberikan yang terbaik deh ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.